Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rulham dari kelas 6 R1A dengan NIM 2023-010196. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian pengembangan media game edukasi berbasis Word Wall pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 10 M Al-Heraya Sinalaya. Dan dosen pembimbing saya yaitu Ari Nurdiansyah MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan intinya, yaitu tentang kajian teori atau landasan teori. Di landasan teori ini, yang pertama kajian teori. Nah, yang pertama, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terancam dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati hingga mengajari agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Keberhasilan mempelajari PAI sangat ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi sehingga nilai-nilai keislaman mendapat terinternalisasi secara utuh ke dalam diri peserta didik, bukan sekedar dipahami secara kognitif. Adapun tujuan pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi secara teoritis, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan pembelajaran PAI yang komprehensif, baik dari aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Adapun motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal pada diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Motivasi belajar merupakan determinan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Semakin tinggi motivasi belajar seorang siswa, semakin besar pula kemungkinannya untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Motivasi belajar dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri siswa seperti rasa ingin tahu dan kebutuhan akan pengetahuan, serta motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar diri siswa seperti pujian, nilai, dan suasana belajar yang menyenangkan. Media pembelajaran yang interaktif dan berbasis permainan diyakini dapat memperkuat motivasi ekstrinsik siswa melalui unsur kompetensi, skor, dan tantangan yang disajikan secara menarik. Lalu hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik akibat belajar. Perubahan tersebut diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Hasil belajar mencakup 3 domain utama, yaitu domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Yang ketiganya saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan proses pembelajaran. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti minat, motivasi, dan kemampuan kognitif siswa, maupun faktor eksternal seperti metode pengajaran, media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Penelitian terhadap pembelajaran kimia menemukan bahwa efektivitas media pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Sehingga pemilihan media yang tepat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hasil belajar. Lalu yang keempat itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Menggunakan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena mampu mengkonkretkan konsep yang abstrak.
mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, media pembelajaran berbasis digital atau multimedia learning menjadi pilihan yang semakin populer karena dianggap mampu mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang akrab dengan teknologi. Media digital interaktif termasuk berbasis permainan, game-based learning berbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan media konvensional yang bersifat statis. 5. Game edukasi sebagai media pembelajaran. Game edukasi adalah permainan yang dirancang khusus untuk pengajaran penggunaan mengenai suatu topik tertentu, memperluas konsep, memperkuat pengembangan, memahami sesuatu atau peristiwa atau budaya, atau membantu dalam pelajaran suatu keterampilan saat bermain. Penerapan unsur permainan kognitifikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan emosional siswa melalui elemen tantangan, skor, dan kompetensi yang sehat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Prinsip dasar game edukasi yang efektif mencakup kejelasan tujuan pembelajaran, kesesuaian tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa, adanya umpan balik feedback yang segera, serta penampilan visual yang menarik. Ketika unsur-unsur tersebut dipadukan dengan materi pembelajaran secara tepat, game edukasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan konsep-konsep yang sulit dipahami, lalu pendekatan yang lebih ringan dan menyenangkan. Lalu ada kajian media. Nah, ini kita mengenal platform Wordwall adalah sebuah platform yang pelajaran digital berbasis web yang menyediakan berbagai template permainan edukatif interaktif. Yang platform ini menyediakan lebih dari belasan jenis template permainan, diantaranya quiz, magic paris atau pencocokan kata, random wheel atau roda acak, anagram, group source atau pengelompokan, dan lain-lain. Wordwall memiliki keunggulan berupa kemudahan penggunaan user-friendly atau tampilan visual yang menarik, serta kemampuan menghasilkan dua versi keluaran sekaligus dari satu materi yang sama, yaitu versi digital interaktif dan versi cetak printable, sehingga fleksibel digunakan baik dalam pembelajaran daring maupun luaring. Keunggulan Wordwall sebagai media pembelajaran PAI ada diantaranya, yaitu Wordwall memungkinkan guru mengubah materi PAI yang bersifat hafalan dan normatif, misalnya dalil istilah fikih atau tokoh sejarah Islam, menjadi aktivitas permainan yang interaktif dan menyenangkan. Wordwall menyediakan umpan balik secara langsung berupa skor dan waktu, sehingga siswa dapat mengetahui capaian pembelajaran secara instan. Lalu Wordwall dapat diakses melalui berbagai perangkat, komputer, laptop, tablet maupun smartphone, sehingga fleksibel digunakan di dalam maupun di luar kelas. Wordwall mendukung unsur kompetensi sehat antar siswa melalui fitur leaderboard yang tepat meningkatkan motivasi belajar secara intrinsik maupun ekstrinsik. Wordwall tidak memerlukan keahlian teknis pemrograman yang rumit bagi guru, sehingga mudah diadopsi dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk berbagai materi PAI. Model mengembangkan IDDA merupakan akronim dari 5 tahap utama dalam model pengembangan, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ini dipilih dalam penelitian ini karena bersifat sistematis, fleksibel, dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang mengembangkan media pembelajaran, termasuk media pembelajaran PAI. Model IDDA memiliki struktur yang jelas pada setiap tahapannya, sehingga memudahkan peneliti dalam mengevaluasi dan melakukan revisi produk secara bertahap sebelum diuji cobakan kepada subjek penelitian. Penelitian yang mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis model IDE di SMP Negeri 1 Bangil menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif menghasilkan produk yang valid, praktis, dan layak digunakan dalam pembelajaran PAI. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan peneliti dalam memilih model IDDE sebagai kerangka kerja pengembangan media game edukasi berbasis Wordwall dalam penelitian ini. Lalu penelitian relevan.
Nanti bisa dicek sendiri oleh Bapak di sini. Ada penilaian dan tahun, juga judul dan hasil penelitian, juga ada perbedaan dengan penelitian. Ini bisa dicek saja. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pengembangan media game edukasi berbasis Word Wall pada mata pelajaran PAI khusus untuk siswa kelas 10 di MA Al-Haris Nanglaya belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilaksanakan baik dari sisi subjek, lokasi maupun fokus pengukuran terhadap dua variabel sekaligus, yaitu motivasi dan hasil belajar. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 10 MA Al-Haris Nanglaya akibat dominasi metode konvensional dan minimnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Berdasarkan kajian teori pengembangan media game edukasi berbasis Word Wall, diasumsikan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut karena mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Alur kerangka berpikir penelitian secara ringkas digambarkan dalam tabel berikut, bisa dilihat oleh teman-teman dan dewan yang terhormat. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 0 HO, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar siswa kelas 10 MA Al-Haris Nanglaya pada mata pelajaran PAI sebelum dan setelah menggunakan media game edukasi berbasis Word Wall. 2. Hipotesis alternatif HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar siswa kelas 10 MA Al-Haris Nanglaya pada mata pelajaran PAI sebelum ada dan setelah penggunaan media game edukasi berbasis Word Wall, di mana media game edukasi berbasis Word Wall efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Bab 3 yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan antara Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media game edukasi berbasis platform Word Wall pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 10 MA Al-Haris Nanglaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain on group, pre-test, post-test desain, yaitu desain eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok subjek tanpa kelompok pembanding atau kontrol, dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum pretest dan setelah posttest. Penerapan media yang dikembangkan yaitu desain dipilih karena keterbatasan jumlah kelas paralel pada subjek penelitian, sehingga lebih relevan digunakan untuk mengukur perubahan motivasi dan hasil belajar siswa pada kelompok yang sama. 3. Model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model IDDE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, atau disingkat sebagai IDD. Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, jelas, dan telah banyak diterapkan secara luas dalam penelitian pengembangan media pembelajaran termasuk media pembelajaran berbasis digital pada mata pelajaran PAI. Kelima, tahapan model IDE secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Bisa dilihat tahapan dan deskripsinya. Sudah ada di sini. Lalu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan media dalam penelitian ini mengikuti tahapan model IDE secara berurutan sebagai berikut. Pertama, tahapan analisis. Melakukan analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan guru PAI kelas 10 MA Al-Haris Nanglaya mengenai metode dan media yang biasa digunakan. 2. Menganalisis karakteristik siswa termasuk tingkat motivasi dan hasil belajar awal pada mata pelajaran PAI. 3. Menganalisis kompetensi dasar dan materi PAI kelas 10 yang sesuai dengan perkembangan menjadi media game edukasi berbasis Word Wall. 2. Tahapan desain. Yang pertama, menyusun peta materi dan memilih jenis template Word Wall seperti quiz, metric pairs, random wheel, anagram,
grup sport, grup resort, dan lain-lain yang sesuai dengan karakteristik masing-masing materi. Merancang storyboard atau rancangan awal tampilan dan alur permainan pada setiap template yang akan digunakan. Ketiga, menyusun instrumen validasi ahli media, instrumen validasi ahli materi, angket motivasi belajar, dan instrumen tes hasil belajar. Pretest atau disebut pretest dan post-test. Lalu tahapan development atau pengembangan. Yang pertama, membuat produk media game edukasi secara nyata pada platform virtual berdasarkan rancangan yang telah disusun. 2. Melakukan validasi produk oleh ahli media untuk menilai aspek tampilan, kemudahan penggunaan, dan kualitas teknis, dan ahli materi untuk menilai kesesuaian dan kebenaran isi materi PAI. 3. Melakukan revisi produk berdasarkan saran dan masukan dari ahli media dan ahli materi sehingga produk dinyatakan layak diuji cobakan. 4. Tahapan implementation atau implementasi, memberikan pretest dan mengukur motivasi dan hasil belajar awal siswa sebelum menggunakan media, mengimplementasikan media game edukasi berbasis virtual dalam pembelajaran PAI di kelas pada subjek uji coba, lalu memberikan post test untuk mengukur motivasi dan hasil belajar siswa setelah penggunaan media. Lalu yang kelima, tahapan evaluasi. Yang pertama, menganalisis data hasil validasi ahli untuk menentukan tingkat kelayakan produk. 2. Menganalisis data press dan post test untuk menentukan tingkat efektivitas produk dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, menyusun simpul dan rekomendasi terkait kelayakan dan efektivitas media yang dikembangkan. Subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MA Harris Sedang-Laya tahun ajaran 2026-2027. Penentukan subjek uji coba dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Pertama, uji coba ahli, yaitu validasi produk oleh salah satu orang ahli media dan satu orang ahli materi PAI yang berkompetensi di bidangnya. 2. Uji coba kelompok kecil, yaitu uji coba produk pada sebagian kecil siswa sekitar 10-15 siswa untuk mengetahui keterbacaan dan kemudahan penggunaan media sebelum diuji cobakan secara lebih luas. Uji coba lapangan atau kelompok besar, yaitu uji coba produk pada satu kelas 10 MLR Sedang-Laya secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas media terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Teknik pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, kelas yang menurut rekomendasi guru PAI memiliki tingkat motivasi dan hasil belajar yang masih perlu ditingkatkan. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Lalu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sebagai disajikan dalam tabel berikut. Nanti oleh teman-teman bisa dibaca. Sebelum digunakan, instrumen angket dan soal tes akan diuji validasi dan reliabilitasnya untuk memastikan instrumen yang digunakan layak dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel penelitian. Lalu teknik analisis data. Yang pertama, analisis data dengan kelayakan produk. Data hasil validasi ahli media dan ahli materi yang diperoleh melalui angka skala Likert dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung rata-rata skor dan mengonversinya ke dalam kategori kelayakan. 2. Analisis data motivasi dan hasil belajar. Mata motivasi belajar yang diperoleh dari angket serta data hasil belajar yang diperoleh dari pretest dan post-test dianalisis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, uji persyaratan analisis, yaitu meliputi uji normatif dan mengetahui distribusi data dan uji homogenitas apabila diperlukan. 2. Uji hipotesis menggunakan uji T, pair sample test, apabila data berdistribusi normal, atau uji mean width sebagai alternatif non-matrix apabila data tidak berdistribusi normal, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan signifikan antara skor pretest dan post-test.
Ketiga yaitu menghitung penghitungan N-Gain Score untuk mengetahui besarnya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan media yang kemudian dikategorikan ke dalam kriteria rendah, sedang atau tinggi. Seluruh proses analisis data kuantitatif terhadap penelitian ini direncanakan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik SPSS untuk memastikan akurasi dan objektivitas hasil pengolahan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya dari presentasi saya mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Ilham undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.